Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan masuk dalam ibadah puji dan doa kita. Kita masuk dalam satu. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita naikkan pujian itu masuk doa Maha Kudus. Kita
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali rasanya malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah kita, ibadah malam pujian dan doa. Dan pada malam hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, karena kasih-Mu kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan karena kasih-Mu juga kami boleh melalui kehidupan kami sepanjang hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang boleh memampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup kami, aktivitas kami sehari-hari. Bapa, pada malam hari ini kami mau merenungkan satu bagian firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan, urapan daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami rindu Tuhan boleh berkati kami satu persatu yang ada di rumah, yang boleh saat hari ini mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jika sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun kita berada boleh mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tema renungan kita pada malam hari ini tetap berdoa, tetap berdoa. Bapak Ibu dan Saudara, kalau ngomongin soal doa, saya percaya doa ini sesuatu yang gak asing lagi di telinga kita. Bicara soal doa, saya percaya kita semua yang ada di rumah pasti pernah melakukannya. Bahkan pada malam hari ini, lewat ibadah kita, lewat persekutuan kita pada malam hari ini, kita mau menaikkan segala pokok-pokok doa kita. Kita mau menaikkan segala pokok-pokok permohonan kita, ucapan syukur kita. Pertanyaannya timbul Bapak Ibu, pada saat kapan sih kita berdoa? Pada saat kapan orang sering berdoa? Bapak Ibu dan Saudara, kalau ngomongin hal ini, ada orang berdoa ketika dia punya banyak pergumulan. Saya nggak tahu pergumulan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Ketika dia bergumul, dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa orang sering berdoa? Ya, hal yang kedua itu ketika mereka merasakan kebaikan Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga orang sering berdoa. Jadi kalau dua hal ini Bapak Ibu, hal yang mana yang paling sering dilakukan oleh orang? Saya nggak tahu Bapak Ibu, dan saya nggak mau menghakimi, gitu ya. Tapi sering sekali orang berdoa ketika dia punya pergumulan yang berat dalam hidupnya. Tapi bukan berarti orang nggak berdoa ketika dia mengucap syukur. Tapi persentase orang paling besar berdoa ketika dia punya pergumulan yang berat dalam hidupnya. Lalu kemana mereka ketika mereka sedang bersukacita? Kebanyakan orang ketika mereka bersukacita, mereka sering melupakan Tuhan. Kemana mereka pergi? Mereka mencari teman-temannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka merayakan kebahagiaan itu dengan keluarga mereka, dengan orang-orang yang terdekat mereka. Tapi ketika punya masalah, kebanyakan orang di situ dia baru mencari Tuhan. Ketika bersukacita, jarang sekali orang langsung mencari Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang tidak mencari Tuhan dalam rasa sukacita. Saya percaya kita yang ada di rumah adalah orang yang tetap melakukan dua hal ini. Baik sukacita, baik kita mengalami pergumulan yang berat, kita tetap berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, minta maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka
maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini merupakan kata kerja Bapak Ibu, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang ada tindakan, sesuatu yang dilakukan. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan present tense. Doa itu seperti sesuatu yang harus dilakukan terus menerus. Doa itu harus dijadikan sebagai gaya hidup. Doa itu harus terus ada di dalam diri orang Kristen. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita nggak bisa makan, dikatakan makan itu harus nasi, begitu ya. Doa itu juga harus demikian. Kalau kita nggak berdoa, kalau kita kurang berdoa, kita merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, adakah kita merasakan yang demikian? Ketika kita tidak berdoa, adakah kita merasakan sesuatu yang kurang dalam hidup kita? Saya nggak tahu apa jawaban kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya teringat dengan satu cerita. Satu hari dikatakan ada seorang anak lagi bermusuhan sama orang tuanya. Saya nggak tahu kita yang ada di rumah, apakah kita pernah juga mengalami hal yang serupa gitu ya. Nggak cocok sama anak kita, tahu-tahu anak kita nggak mau ngomongin kita, nggak cakapan sama kita. Anak dan ibu ini mereka dua pribadi yang sebenarnya saling dekat begitu ya. Mereka dekat sekali, orang tuanya ini tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya, dan anaknya juga tahu kalau orang tuanya ini tahu betul apa yang menjadi keinginan hatinya. Satu hari Bapak Ibu mereka punya masalah. Yang namanya hidup, siapa sih yang nggak punya masalah begitu ya. Satu hari mereka punya problem, membuat anaknya males ngomong sama orang tuanya. Dan orang tuanya tahu betul nih gimana sifat anak gadisnya. Kebetulan anak perempuan. Anak perempuan kan secara garis besar sering ngambek. Tapi cowok juga kadang mau juga ngambek ya Bapak Ibu ya. Nah juga cerita si anak ini ngambek begitu ya. Nggak mau ngomong sama orang tua. Diajak ngobrol sama orang tua, dia nggak mau. Disuruh makan sama orang tua, nggak mau makan dan lain sebagainya. Tapi anaknya tahu kalau mamanya ini tahu betul apa yang menjadi keinginan hatinya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia nggak ditawari makan, dia nggak mau makan. Besoknya pun dicakapin, orang tuanya juga nggak. Besoknya dicakapi orang tua, dia tetap diam begitu ya. Singkat cerita orang tuanya berinisiatif begini, terserah deh, kamu mau diamlah dulu. Nanti juga kalau kamu perlu sama mama, pasti kamu akan cari mama. Kurang lebih begitu dalam hati orang tuanya. Singkat cerita Bapak Ibu dan Saudara, ketika orang tuanya sudah mulai belajar cuek begitu ya, belajar cuek dan tanda kutip, membiarkan anaknya sampai anaknya pulih hatinya begitu ya. Lalu si anak ini bertanya-tanya, kok mama ini cuek banget sama saya gitu ya. Mau pergi sekolah biasanya mama kasih uang jajan sama saya, ini kok kali ini mama diem aja, kok mama nggak mau kasih uang begitu ya. Lalu berikutnya, biasanya kalau les dijemput begitu ya, ini kok mama nggak jemput saya, mama kok diem aja, malah mama membiarkan saya pulang sama teman saya. Jadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang tuanya, kali ini nggak dilakuin sama orang tuanya. Sehingga cerita anaknya mulai gelisah hatinya, kok mama sepertinya diem aja sama saya begitu ya. Lalu si anak ini kemudian menurunkan sedikit egonya gitu. Dia datang sama mamanya, dia tanya, mama kenapa mama diam? Mama kan tahu aku kalau sekolah itu perlu uang untuk jajan, kenapa mama nggak kasih uang saku saya? Lalu dia ngomong lagi, mama kan tahu nih jam pulang les saya, tapi kenapa mama biarkan saya pulang sama teman saya? Biasanya mama tawarin saya makan, tapi kenapa sekarang mama kok nggak tawarin saya, membiarkan saya untuk makan sendirian? Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang biasanya dilakukan oleh mamanya. Lalu mamanya jawab dengan simpel, nak, biasanya yang mama tahu, mama akan kasih itu semua ketika kamu bicara sama mama. Ketika kamu ngomong sama mama, mama tahu apa yang harus mama lakukan sama kamu. Tapi kenapa kamu diam aja? Dari cerita ini Bapak Ibu, kita boleh melihat sesuatu bisa kita dapatkan, sesuatu bisa kita peroleh ketika kita mau berbicara. Sesuatu akan kita dapatkan ketika kita mau mencari sesuatu itu. Sesuatu itu akan kita peroleh ketika ada komunikasi yang baik. Kita sama siapapun komunikasi kita,
kalau kita punya komunikasi yang baik sama suami atau sama istri kita, sama anak-anak kita, pasti mereka akan memahami apa yang kita mau. Apalagi Bapa di surga. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering sekali mengabaikan Tuhan. Kita sering sekali menganggap Tuhan udah tahu apa yang saya mau. Saya nggak perlu ngomong sama Tuhan. Saya yakin Tuhan tahu betul apa yang saya perlukan. Sehingga kita diam, sehingga kita nggak mau bicara, sehingga kita menjaga omongan kita. Kita lebih sibuk dengan hal-hal yang bisa kita kerjakan dibanding kita membuka pembicaraan dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, Allah kita maha tahu bahwa kita tahu betul apa yang kita perlukan. Tapi firman Tuhan hari ini mewakili kepada kita, mewakili isi hati Tuhan. Dia mau katakan kepada kita, ketika kita meminta, maka akan diberikan kepadamu. Gimana caranya kita meminta? Ya lewat doa kita. Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini ada begitu banyak pokok-pokok doa. Mungkin kita udah hafal betul apa topik-topik doa kita, karena kurang lebih hampir sama setiap minggu topik doa kita. Pertanyaannya, ketika video ini kita putar, ketika kita ikut ibadah MPD ini, adakah kita sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu dan Saudara? Atau jangan-jangan hanya liturgis yang berdoa, kita hanya dengar aja isi doanya, kita nggak mau berdoa bersama-sama, padahal topik doa sudah ada disampaikan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menguatkan kita, ketika setiap orang yang meminta, mereka akan menerima. Dan firman Tuhan katakan lagi di ayat berikutnya, setiap orang yang mencari, mereka akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan di dalam hidup kita adalah berdoa. Ketika kita punya pergumulan, yang menguatkan kita adalah doa. Doa kepada siapa? Kepada Allah kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya kalau punya persoalan dalam hidup ini, saya pasti akan curhat kepada teman saya. Ya, kepada orang yang saya anggap bisa mendengar cerita saya, yang bisa menjaga rahasia saya. Tapi terkadang kalau saya cerita sama teman saya, ada kekecewaan yang saya alami. Kenapa? Saya bilang rahasia, tapi bisa dia bongkar kemana-mana. Dan teman saya juga nggak semuanya, ketika tahu masalah dalam hidup saya, nggak semuanya bisa tolong saya. Tapi saya menyadari betul, ketika saya curhat kepada Tuhan saya memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidup saya, dalam pergumulan yang saya hadapi, saya nggak akan mengalami kekecewaan, karena Dia mendengar setiap seruan hati saya. Bahkan saya sudah menyaksikan dalam hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ketika saya sungguh-sungguh menyampaikan segala sesuatu yang menjadi persoalan dalam hidup saya, ketika saya sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, nah, saya sudah membuktikan bahwa Tuhan tolong saya. Dan saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Dan Dia juga akan mendengar setiap seruan hati kita. Dan Dia tahu betul apa yang menjadi kerinduan kita. Syaratnya hanya satu, tetaplah berdoa. Tapi Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa itu nggak rumit. Doa itu nggak susah. Doa itu bukan sesuatu hal yang sulit. Tapi doa itu bicara bagaimana kemauan hati kita, memberikan waktu kita, memberikan hati kita untuk membangun mesbah doa, untuk membangun diri kita, untuk membangun kebiasaan kita, untuk memiliki gaya hidup untuk berdoa. Tinggal kemauan aja Bapak Ibu. Maukah kita sungguh-sungguh membangun jam doa kita? Maukah kita sungguh-sungguh berseru memanggil nama Tuhan kita lewat doa-doa kita? Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan, ketika kita meminta, maka kita akan menerima. Apa yang mau kita minta hari ini? Yakin dan percayalah, satu hari dengan waktunya Tuhan, pasti kita akan memperoleh itu semua. Dan ketika kita mencari, apa yang kita cari, entah itu damai sejahtera, sukacita, atau hal-hal yang lain yang mau kita cari, dan itu akan kita temukan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Saya mengartikan begini, ketika sesuatu hal itu mustahil menurut kita untuk kita peroleh, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, gak ada satupun manusia yang bisa menutup itu semua. Gak akan ada satu hal pun yang ada di dunia ini yang dapat mencegah
untuk kita menerima yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dari firman Tuhan ini saya dapatkan, ketika Tuhan sudah di pihak saya, maka gak ada satupun yang bisa melawan saya, karena Tuhan yang sudah berperkara dalam hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini, mari kita menjadi pribadi yang rajin berdoa. Mari kita menjadi pribadi yang memiliki waktu untuk berdoa. Mari kita menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan kita, yang harus punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan kita juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Kami rindu firman-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah dan berakar di hati kami, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sebagaimana yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang selalu memiliki waktu untuk berdoa. Yang berdoa itu bukan karena ada sisa-sisa waktu, tapi justru kami berdoa karena kami memprioritaskan untuk membangun jam doa kami. Kami mau menjadi mesbah keluarga kami untuk terus berdoa bersatu hati, menaikkan segala pokok-pokok doa kami, baik dalam ucapan syukur yang boleh kami rasakan maupun di dalam pergumulan yang boleh kami hadapi. Kami mau menjadikan doa ini menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kami, sehingga ini boleh menjadi kebiasaan yang baik, dan kami boleh lebih intim lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kiranya dapat menjadi berita dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita. Kita akan masuk dalam doa kita hari ini. Ada topik doa yang akan kita naikkan hari ini. Bapak Ibu lihat di dalam layar HP Bapak Ibu sendiri. Kita akan naikkan lagu Sejauh Timur dari Barat.
Bapa, Engkau tanggung segala hal Tuhan dalam proses pemulihan sakit penyakit mereka Tuhan. Tuhan, berikan kesembuhan yang sempurna yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati obat dan konsumsi mereka Bapa. Tuhan sertai mereka dengan kesembuhan yang sempurna hanya daripada-Mu saja yang kami harapkan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, buat keluarga anggota jemaat GBI Mulia Jambi yang menantikan keturunan Tuhan. Tuhan berkati jemaat ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan sukacita yang baru dengan memberikan keturunan kepada saudara-saudara kami ini Bapa. Tuhan berkati proses dalam upaya mereka untuk mendapatkan keturunan Bapa. Tuhan memberikan sukacita yang baru kepada mereka dengan memberikan keturunan kepada keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan buat GBI Mulia Jambi, kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat, bagi tetangga gereja kami Tuhan. Kiranya gereja ini berdampak Tuhan untuk tetangga kami di sekitar gereja ini Bapa. Kiranya nama-Mu semakin dimuliakan dengan keberadaan GBI Mulia Jambi Tuhan. Tuhan berkati gereja kami ini Tuhan, kiranya dapat bertumbuh berkembang hanya di dalam nama-Mu saja Bapa. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan buat hamba Tuhan dan majelis dan para pelayan yang ada di GBI Mulia Jambi Tuhan. Tuhan berkati Tuhan para pelayan yang ada di GBI Mulia Jambi, kiranya dapat bersatu bergandengan tangan dalam melayani jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Dan jemaat-Mu semakin mendapatkan sukacita yang ada daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati keluarga para hamba Tuhan, keluarga para majelis, keluarga para pelayan yang ada di GBI Mulia Jambi. Tuhan berkati dalam segala aktivitas mereka, dalam usaha dan pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Tuhan lindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka. Jauhkan dari mara bahaya yang bisa terjadi dalam segala aktivitas mereka Tuhan. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pos pelayanan yang ada di GBI Mulia Jambi Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan yang ada di pos-pos yang di pedalaman Jambi Tuhan. Kiranya semakin semangat untuk melayani Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka untuk melayani para jemaat yang ada di pos. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Tuhan jaga tutup bungkus mereka di dalam menjalankan pelayanan mereka Tuhan. Kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan dengan pelayanan mereka yang ada di pos. Inilah doa kami Tuhan yang berkat di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam topik 2 topik berikutnya. Kita akan bernyanyi lagu mujizat itu nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Tuhan lindungi mereka Tuhan. Tuhan berikan semangat yang baru setiap hari untuk mereka dapat melayani jemaat-jemaat yang ada di wilayah 1, 2 dan pengembangan Tuhan. Tuhan berkati keluarga Tuhan, berkati istri dan suami dan anak-anak mereka Tuhan. Tuhan berkati keluarga Tuhan agar dapat mendukung pelayanan mereka Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan yang kami di Bapa. Kiranya Tuhan semakin memberikan mereka kesehatan yang ada dalam usaha. Tuhan melindungi mereka. Tuhan coba dari mara bahaya yang saja terjadi dalam segala aktivitas pelayanan mereka. Tuhan berkati hamba Tuhan yang kami di Bapa agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan gereja dapat berkembang dan bertumbuh di dalam nama saja Bapa. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Bishop kami. Kami berdoa Tuhan buat para DS yang melayani di gereja 1 dan 2 dan pengembangan. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam memimpin gereja kami Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, beri hikmat yang ada daripadamu saja, beri kasih karunia yang menyertai mereka dalam melayani jemaat-jemaat yang ada di gereja 1, wilayah 1, 2 dan pengembangan Tuhan. Tuhan lindungi serta mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan menjauhkan dari mara bahaya yang saja terjadi dalam aktivitas pelayanan mereka. Tuhan lindungi serta mereka Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan buat GBK Tuhan. Engkau tahu Tuhan gereja GBK Tuhan, rekan kami yang ada di Kota Jambi Tuhan. Kiranya gereja GBK dapat dibuka semuanya kembali Tuhan, agar jemaat dapat beribadah dan memuji Tuhan dalam gereja yang sudah mereka bangun dengan susah payah Tuhan. Tuhan berkati gereja GBK Tuhan. Tuhan berkati jemaatnya agar tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jangan mereka Tuhan biarkan putus asa. Tuhan berikan semangat yang ada daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati GBK Bapa. Tuhan sertai agar dapat tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan menaikkan doa kita. Namun sebelum kita menaikkan doa pertemuan pribadi kita bernyanyi Bapa Engkau
daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati, menghibur dan menjaga kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya kita tetap memiliki gaya hidup yang boleh berdoa, begitu ya Bapak Ibu, dan tetap setia mengikuti ibadah-ibadah yang ada di gereja kita. Dan sampai jumpa minggu depan dalam ibadah malam puji dan doa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.